Shalom jemaat GPD Kasih Manuel, apa kabar semuanya? Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online kita yang kesekian kalinya. Saya percaya saudara dalam kondisi yang sehat, bersemangat untuk sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Namun sebelum itu, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman terlebih dahulu untuk kegiatan kita selama sepekan ke depan. Setelah ibadah ini usai, jam 9 pagi anak-anak sekolah minggu, terutama yang babies ya, ada ibadah online melalui YouTube channel Super Kid ya. Dan juga jam 10 nanti ada melalui Zoom online untuk kelas junior dan kelas beginner. Ya, pastikan anak-anak kita yang masih kecil untuk mereka beribadah juga kepada Tuhan, biar mereka datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu hari Selasa ada acara kaum wanita melalui Zoom online jam 7 malam. Dan juga hari Rabu dan Kamis ada doa syafaat PSBB. Pastikan kita semua tetap bersemangat ya. Karena api Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita harus pelihara melalui doa-doa kita untuk bangsa dan negara kita dan juga untuk seluruh jemaat. Supaya mereka semua ada dalam perlindungan Allah yang luar biasa. Dan untuk hari Jumat ada Zoom online bersama dengan Ibu Gembala jam 7 malam. Ya, kita ramaikan acara ini saudara, karena ini acara pertemuan kita bersama untuk kita bersekutu bersama-sama. Ya, seperti kita ketahui bahwa pertemuan-pertemuan adalah backbone, tulang punggung dari kehidupan rohani kita. Lalu hari Sabtu dan Minggu ada pertemuan J-Club, dan ini juga sangat-sangat penting ya untuk terus menge-charge rohani kita, iman kita untuk tetap kuat dan untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, untuk minggu depan kita ada ibadah perjamuan suci. Seperti biasa kita akan lakukan secara online melalui Zoom jam 7 pagi. Ya, jadi Bapak Ibu harus mempersiapkan roti dan anggur untuk kita sama-sama melakukan ibadah asa yang kudus melalui perjamuan suci. Dan kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kita. Nah, inilah waktunya untuk kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Saat ini kami rindu untuk beribadah, memuji, menyembah-Mu, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi, kiranya Tuhan memberkati. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita mau memuji nama Tuhan. Karena bila Roh Allah ada di dalam kita, kita mau selalu menari buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, bila Roh Allah ada di dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, bertindak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, bertindak menari. Yes, kita mau menari lebih lagi buat Tuhan. Karena Tuhan sudah mencurahkan rohnya buat kita. Dia tinggal di dalam kita. Amin. Bila Roh Allah ada
Dia tinggal di dalam kita. Kita memperoleh kuasa untuk lebih lagi menyatakan kemuliaan-Nya di dalam hidup kita. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya, sama-sama kita mau imani, kita mau percaya Roh Allah yang ada di dalam kita, Dia turut bekerja bersama dengan kita setiap hari. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Dengan penuh iman, kita mau katakan lebih lagi, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kuasa Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam kami Tuhan. Membangkitkan kami, memulihkan kami, memberikan semangat yang baru buat kami. Sehingga setiap kami pagi hari ini memperoleh mujizat, memperoleh keajaiban-keajaiban kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah buat hati kami masing-masing Tuhan. Supaya kami diteguhkan, supaya iman kami semakin hari semakin tumbuh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, urapi hamba-Mu Tuhan, supaya firman yang disampaikan boleh menjadi kebenaran-kebenaran buat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.
Shalom, puji Tuhan saudara, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur ya saudara, Tuhan kita luar biasa. Kita sudah berada di ujung bulan Mei. 1 tahun lebih sudah kita lewati pandemi ini. Tuhan pelihara kita dengan cara yang luar biasa. Ya, kita dipelihara oleh kekuatan Allah saudara. Dan ke depan kita yakin hidup kita selalu di dalam Tuhan. Ya, Tuhan akan menyertai kita, memelihara kita, mencukupkan segala kebutuhan kita. Tetap sehat ya saudara. Tetap jaga kesehatan. Puji Tuhan. Nah, kita baru saja melewati hari raya Pentakosta minggu lalu. Dan kita sangat bersyukur ya. Kita sangat bersuka cita di dalam ibadah Zoom kita. Kita bisa bersama-sama menikmati Tuhan dalam hidup kita ya saudara. Lalu pertanyaannya adalah sesudah hari Pentakosta apa? Ya, setelah kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, ada sukacita yang luar biasa. Lalu apa ke depannya? Ya, kalau kita melihat keadaan murid-murid setelah mereka dipenuhkan Roh Kudus itu, ya, apakah mereka pulang ke rumah? Santai sudah 10 hari di loteng Yerusalem, pulang ke rumah dulu santai. Tidak saudara. Kalau kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul, ya, setelah mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus itu apa? Apa yang mereka lakukan? Bekerja. Ya. Sebab di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan kamu akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, lalu kamu akan menjadi saksiku, ya, Tuhan katakan. Nah, jadi mereka setelah dipenuhkan dengan Roh Kudus itu adalah bekerja. Ya. Bekerja. Kalau kita kembali dulu kepada kitab Kisah Para Rasul, ya. Kita melihat murid-murid ini setelah Yesus terangkat ke surga, ya, yang Yesus katakan sebelumnya, kamu harus kembali ke Yerusalem, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Apa yang murid-murid lakukan? Dalam Kisah Rasul pasal 1, ya, pasal 1, pasal 2 kita membaca kehidupan mereka. Mereka kembali ke Yerusalem dan naik ke ruangan di atas. Mereka berkumpul di situ. Ada murid-murid, ada perempuan-perempuan. Ya. Mereka berkumpul di situ, ngapain? Mereka bersehati, bertekun di dalam doa. Nah, saudara, kalau kita melihat ya, mereka ke ruang atas, kondisi pada waktu itu. Mereka berada di loteng, mereka berada di bilik yang di atas itu. Satu ruangan yang sederhana, saudara. Ya. Satu ruangan yang sangat sederhana. Tidak ada alat musik. Tidak ada sound system yang mewah, ya. Tidak ada kursi-kursi yang bagus. Tidak ada penerangan lampu yang bagus, ya, yang memadai. Disitulah mereka berkumpul, disitulah mereka bertekun berdoa, ya. Tetapi di dalam ruangan yang sederhana itu berisikan orang-orang yang istimewa di mata Tuhan. Di ruang sederhana itu, di lantai atas itu berisi hati-hati yang menyembah Tuhan. Pribadi-pribadi yang istimewa di mata Tuhan. Ya, pribadi-pribadi yang mencari Tuhan, yang haus, yang lapar akan Tuhan. Nah, saudara, kalau Yesus katakan jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu, ya, berapa lama? Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul ini, 10 hari mereka berkumpul bersama-sama. Bukan satu hal yang mudah, saudara. Ya. 10 hari bersama-sama itu bukan satu hal yang mudah. Mereka datang dari berbagai karakter,
Mereka datang dari berbagai kalangan ya. Tetapi 10 hari itu sudah mengubah hidup mereka. 10 hari itu mengubah karakter mereka. 10 hari itu mengubah hati mereka ya. Kalau kita membaca pasal 2 ayat-ayat terakhirnya, bagaimana murid-murid ini ya, para rasul ini diubahkan. Mereka menjadi sehati, mereka menjadi bersatu, mereka menjadi saling mengasihi, saling memperhatikan ya. Mereka memiliki hati yang baik, mereka memiliki kesabaran, kebersamaan secara luar biasa. Dan yang paling utama, 10 hari itu mengubah hati mereka ya, mengubah kehidupan mereka. Kasih bekerja secara luar biasa dalam hidup mereka. Kalau kita membaca ya, inilah gereja yang mula-mula saudara, tidak ada rasa kepemilikan lagi ya. Apa yang mereka lakukan, dikatakan segala yang mereka punya itu dianggap milik bersama. Bahkan ada yang menjual hartanya, menjual rumahnya, tanahnya ya, lalu dipergunakan bersama. Tidak ada rasa kepemilikan tadi saya katakan. Tidak ada juga rasa ego ya. Tidak ada rasa keakuan. Aku tidak. Tetapi yang ada di dalam hati mereka adalah kasih yang mempersatukan mereka dan membuat segala sesuatu yang mereka miliki adalah milik bersama. Digunakan secara bersama ya. Nah, itu luar biasanya saudara. Bahkan dikatakan mereka disukai oleh banyak orang ya. Setiap hari Tuhan menambahkan bilangan mereka. Pada pasal 2 mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita membaca, memperhatikan ya. Saya bersemangat sekali membaca kitab Kisah Rasul walaupun saya sudah berulang-ulang baca. Tapi saya semangat sekali ya melihat kehidupan para rasul yang tadinya Petrus ya, yang takut ketika Yesus ditangkap, sekarang jadi pemberani saudara, bisa berkhotbah. Sekali Petrus berkhotbah itu dikatakan 3.000 orang bertobat ya. Luar biasa kuasa Tuhan. Roh Kudus memperlengkapi Petrus untuk bisa berbicara, berkata-kata tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kita melihat Thomas yang peragu ya, menjadi berketetapan hati ya. Dan kita juga membaca banyak murid-murid, bahkan sejarah mencatat 11 dari 12 rasul menjadi martir saudara ya. Menjadi mati syahid dalam pelayanan, dalam pekabaran Injil. Kita tahu ada Petrus yang menjadi martir ya, dengan cara matinya disalib dengan kepala di bawah ya. Sejarahnya mencatat begitu ya saudara. Lalu ada Thomas yang sedang berdoa dan dia mati syahid dengan dipanah. Ada juga Markus ya, dan semua murid-murid tadi saya katakan 11 murid itu mengalami mati syahid. Karena apa? Karena kuasa Roh Kudus membuat mereka menjadi berani. Mereka tidak takut menghadapi tantangan, aniaya, ya, penderitaan. Roh Kudus itu memberikan kepada mereka keberanian yang luar biasa. Menyertai pelayanan rasul-rasul ini dengan kuasa, dengan mujizat-mujizat, kesembuhan. Ya, orang-orang yang dirasuk setan dipulihkan. Ada Petrus, tadi saya katakan. Ada Filipus, ada Stefanus. Stefanus yang sampai mati, syahid. Cara matinya dirajam dengan batu, ya. Tetapi Tuhan menyertai mereka sebelum mereka sampai kepada kematian. Ya. Pekerjaan pelayanan mereka tuh mengguncang kota-kota, saudara. Kalau kita baca di Kisah Rasul ya.
Tuhan menyertai mereka. Kuasa Tuhan dinyatakan. Dan dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Kalau kita baca ayat 36 dan seterusnya. Ada seorang perempuan yang bernama Dorcas atau Tabita. Ya, yang sudah mati. Bahkan mayatnya sudah dimandikan. Artinya siap untuk dikubur. Ya. Itu dibangkitkan, saudara. Ya. Jadi dalam pelayanan rasul-rasul ini ada kebangkitan orang mati. Ada kesembuhan orang sakit. Ada orang-orang yang dirasuk setan. Ya. Bahkan dikatakan Petrus itu ketika dia berjalan, jubahnya pun sanggup menyembuhkan orang. Ya. Nah, jadi kita lihat kuasa Tuhan itu luar biasa ya saudara. Luar biasa. Dan saya percaya kita semua yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita semua ya sudah mendapat cengkram roh. Kita juga dipenuhi dengan kuasa. Hari-hari yang kita hadapi, hari-hari yang mencekam ya saudara, hari-hari yang sulit. Kehidupan setiap hari berjalan dengan tanpa kepastian ya. Tetapi kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita, seperti yang Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 14, itu akan menjadi penghibur bagi kita. Yang akan menyertai kita, mengingatkan kita, membimbing kita, menuntun kita. Ya. Dia akan bersama kita selama-lamanya. Yesus katakan ya. Dia akan menjadi teman kita, partner kita selama-lamanya ya. Nah, tetapi apa saudara? Apa yang harus kita lakukan ya? Ya, apa pesan Tuhan kepada kita setelah kita penuh dengan Roh? Janganlah padamkan roh. Sekali lagi saya ulang, janganlah padamkan roh. Ya, ini menjadi tema kita pagi ini. Kita sudah dilengkapi dengan kuasa, ya, api Roh Kudus sudah membakar kehidupan kita, membuat kita semangat. Tapi Paulus ingatkan, janganlah padamkan roh. Ya. Di dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-30. Saya bacakan Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kata janganlah padamkan roh ya, dirujuk kepada ayat yang ke-30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Ya, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Mendukakan itu adalah pelanggaran, pemberontakan, ya. Pelanggaran, pemberontakan itu adalah mendukakan Roh Kudus Allah. Di dalam kita sekarang sudah ada Roh Kudus yang menemani kita, ya. Tetapi firman Tuhan katakan jangan padamkan dan jangan dukakan Roh Kudus. Dengan cara apa? Dengan cara melanggar, pemberontakan, ya. Tidak taat kepada firman Tuhan. Menunjukkan kita mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah oknum ilahi yang bisa dilukai, bisa didukakan. Ya, saudara, di dalam Yesaya 63 ayat yang ke-10 saya bacakan. Tetapi mereka memberontak. Ya, mereka adalah umat Tuhan yang di Mesir, yang keluar dari Mesir ya, saya ulangi. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka Ia, Allah ya, berubah menjadi musuh mereka dan Allah sendiri berperang melawan mereka. Nah, kalau kita membaca dalam kitab Yesaya ya, di sini diceritakan bagaimana Tuhan ya berkemurahan kepada umatnya yang ada di Mesir, membawa mereka keluar dari Mesir, membawa mereka melewati Laut Merah dengan cara yang ajaib. Ya, bahkan dikatakan dalam ayat ke-10, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Allah sudah memberikan Roh Kudusnya kepada mereka, tetapi dikatakan mereka mendukakan. Sehingga Ia berubah menjadi musuh mereka
dan Ia sendiri berperang melawan mereka. Ya. Jadi ketika mereka berubah, ketika mereka mendukakan Roh Kudus, ketika mereka melanggar, memberontak, maka Tuhan yang menjadi musuh mereka, Tuhan menjadi lawan mereka. Ya. Nah, sebab itu pagi ini ya saudara, jangan sampai kita mendukakan roh ya. Sebab mendukakan roh berarti kita menjadi lawannya Tuhan. Ya, kita menjadi musuhnya Tuhan. Jangan padamkan roh. Janganlah saudara ya, kata janganlah sesuatu yang bisa kita lakukan. Janganlah padamkan roh berarti sesuatu yang bisa kita lakukan. Ya, menurut kemauan kita, menurut hati kita, ketika kita tidak mau taat lagi kepada Roh Kudus, kita memberontak, ya, kita mendukakan Roh Kudus. Maka firman Tuhan dalam ayat ke-10 Yesaya 63 ini dikatakan, Ia akan menjadi musuh kita, menjadi lawan kita, ya. Ia sendiri berperang melawan mereka. Nah, sebab itu saudara, kita jaga. Ya, kita sudah terima Roh Kudus, sudah lewati hari Pentakosta kemarin, minggu lalu, ya. Kita sudah merasakan sukacitanya luar biasa. Kita sudah mengalami Tuhan di rumah kita masing-masing, ya. Lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita pelihara, ya, supaya api ini tetap menyala. Tetap sukacita ini ada dalam hidup kita. Semangat ini tetap ada di dalam hidup kita. Ya, untuk berjalan melewati waktu-waktu ke depan, sekalipun kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, ya, tetapi Roh Kudus akan mengingatkan kita. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-25, ya, ayat 1 sampai ayat 13, kita tahu cerita itu mengenai gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Mengapa disebut bijaksana dan bodoh, saudara? Karena dikatakan dari 10 gadis itu terbagi 2, ada 5 yang bijaksana, ada 5 yang bodoh. Ya. Gadis-gadis ini semua punya pelita, punya lampu, ya. Pelita yang mereka bawa, sama-sama punya. Tidak ada bedanya, 10-10-nya punya, ya. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah 5 yang dikatakan bijaksana, mereka punya persediaan minyak. Pelitanya tetap menyala. Ya. Pelita itu harus menyala sepanjang waktu yang mereka bawa, menyongsong mempelai yang akan datang. Tetapi 5 yang bijaksana ini punya persediaan minyak. Ya. Ada minyak yang mereka bawa di dalam pelita itu. Supaya ketika pelita itu sudah hampir padam, mereka harus mengisi kembali minyaknya. Nah, yang 5 yang dikatakan, kenapa dikatakan bodoh? Karena mereka tidak punya persediaan minyak. Pelita mereka memang menyala dan dinyalakan terus, ya. Tapi mereka tidak punya persediaan minyak. Mereka menganggap remeh, ya. Menganggap gampang itu, ya. Kalau habis nanti beli aja di pasar, ya. Seperti ayat-ayat yang kita baca di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 menceritakan tentang hal itu. Ya, ketika mereka menanti mempelai itu belum datang, 10-10-nya gadis ini tertidur. Ya. Menantikan mempelai datang itu tidak tahu waktunya kapan. Sama seperti kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu waktunya kapan, saudara. Karena itulah kita harus menjaga, ya, api, menjaga Roh Kudus yang ada di dalam kita itu supaya tetap menyala. Di dalam suratan Roma pasal yang ke-12 ayat 11 katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Biarlah rohmu itu menyala-nyala. Kita sudah dicas, ya, dalam hari Pentakosta kemarin, biarkan itu tetap menyala-nyala dalam hidup kita. Harus dijaga minyaknya, jangan sampai habis, ya saudara. Kembali kepada gadis-gadis tadi. Ketika tengah malam, terdengar suara berkata, mempelai datang, ya.
semua gadis-gadis ini, 10 gadis ini bangun, membereskan pelita-pelita mereka, ya. Dan dikatakan di dalam ayat-ayat itu bahwa 5 gadis yang bodoh ini, pelita mereka sudah hampir padam. Sedangkan yang 5 bijaksana tenang karena mereka punya persediaan. Mereka isi kembali pelita mereka sehingga api mereka, ya, pelita itu tetap menyala. Nah, ada satu pelajaran yang bagus, saudara, di dalam Injil Matius itu. Gadis-gadis yang bodoh ini berkata kepada yang bijaksana, teman-teman, bagi kita dong minyaknya sedikit, karena minyak kami hampir habis. Ya. Tetapi gadis yang bijaksana katakan, oh tidak, nanti tidak cukup untuk kami, tidak cukup untuk kamu. Sudah tidak bisa berbagi lagi ya saudara. Sudah tidak bisa lagi berbagi, ya. Sehingga gadis yang bijaksana ini katakan, pergilah ke pasar, ya. Carilah minyak di pasar pada tengah malam. Pada tengah malam mereka dianjurkan untuk mencari minyak. Mencari minyaknya di pasar, ya. Nah, saudara, lalu ketika mempelai itu datang, gadis-gadis yang bijaksana ini masuk bersama dengan mempelai itu, menikmati kesukaan, menikmati pesta bersama dengan mempelai. Ya. Ayat yang ke-8 dari Matius 25 saya baca. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis bijaksana itu, tidak. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan belilah di situ. Tengah malam datang, saudara. Suara datang bahwa mempelai sudah datang. Bangun, bangun, mempelai sudah datang. Semua gadis harus mempersiapkan pelitanya. Tetapi 5 gadis yang bodoh, dikatakan pelita mereka hampir padam. Ya. Lalu mereka pergi, tetapi ayat 10 berkata, waktu mereka pergi untuk membeli minyak, datanglah mempelai itu, ya, dan gadis-gadis yang bijaksana ini dikatakan masuk bersama-sama dengan mempelai ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup, saudara. Ya. Gadis yang bijaksana punya persediaan minyak. Mereka bisa masuk ke ruang perjamuan kawin bersama dengan mempelai. Setelah mereka masuk, pintu itu ditutup. Nah, ketika 5 gadis yang bodoh tadi kembali, dikatakan pintu itu sudah tertutup. Ayat 11 mereka mengetuk pintu itu. Tuan, 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 bukakanlah kami pintu. Ya, Tuan, Tuan, sekarang kami sudah membawa minyak. Bukakanlah kami pintu, sekarang pelita kami sudah menyala lagi. Bukakanlah kami pintu. Tetapi ada suara yang terdengar, dikatakan ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ada suara dari dalam, di balik pintu itu berkata, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ya. 5 gadis bodoh ini berteriak-teriak sambil menangis, sambil memohon untuk dibukakan pintu. Tetapi ketika pintu itu sudah ditutup, saudara, mereka tidak dapat lagi masuk ke dalam. Ya, bahkan dikatakan gadis yang bodoh ini, yang tidak punya persediaan minyak ini, tidak dikenal, saudara. Ya, tidak dikenal. Tuhan itu tidak mengenalnya. Ya, sesungguhnya aku berkata bahwa aku tidak mengenal kamu. Ya, tragis ya saudara. Nah, sebab itu firman Tuhan kepada kita pagi ini, janganlah padamkan roh. Ya, memang banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, kesulitan hidup ini selalu ada di depan kita. Tetapi janganlah padamkan roh. Artinya jangan dukakan roh, dan haruslah tetap semangat. Biarlah rohmu menyala-nyala, Paulus katakan. Ya.
Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Kendor saudara, jangan. Kita harus tetap rajin mencari Tuhan, tetap harus rajin beribadah kepada Tuhan. Ya, disitulah kita mengisi minyak kita. Di situ kita menyediakan persediaan minyak kita. Dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 35, firman Tuhan berkata, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala." Ya. Hendaklah pinggangmu tetap berikat. Ya, ini menunjukkan satu kesiapan. Ya. Kondisi yang siap untuk berangkat, siap untuk mengerjakan, ya, siap untuk berjalan, dan pelitamu tetap menyala. Ya, kita menantikan kedatangan Tuhan di akhir zaman ini. Kita tidak tahu waktunya kapan, tapi pinggang kita harus tetap berikat. Artinya kita harus tetap siap, dan pelita kita itu harus tetap menyala, ya. Pelitanya menyala dan persediaan minyak juga harus kita siapkan. Karena itu, sesudah Pentakosta, janganlah padamkan roh ya saudara. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala. Ya. Bersemangatlah saudara ya. Kita hadapi kehidupan ini, kita bekerja, kita berusaha, kita berdagang, ya. Apapun yang kita usahakan untuk kehidupan kita, janganlah padamkan roh, ya. Tetap semangat, di dalam roh kita itu selalu menyala-nyala, ya. Roh Kudus bersama kita, Dia akan mengingatkan kita, Dia akan membimbing kita, Dia akan menjadi penghibur dalam menjalankan usaha, dalam bekerja, ya. Kondisi yang kita hadapi ini memang tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Tetapi jangan padamkan roh, ya, sebab Roh Kudus itu akan menghibur. Ya. Kata menghibur ini luar biasa, saudara. Berarti Dia ada ketika kita susah, Dia ada ketika kita sedih, ya. Dia ada ketika kita mengalami masalah. Dia selalu ada di dalam hidup kita. Asal kita tidak padamkan, ya. Puji Tuhan. Biarlah kita menjalani hari-hari kehidupan kita ini. Sungguh-sungguh kita percaya akan kebesaran Tuhan, ya. Kekuatan Allah yang luar biasa itu memelihara kita, saudara. Kita tidak perlu takut, ya. Yang kita harus lakukan adalah kita bekerja, kita mencari Tuhan, kita melayani Tuhan, ya, dengan roh yang menyala-nyala, bersemangat, ya, selalu ada di dalam kehidupan kita, dan kita melihat campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Dia sudah lakukan dalam kehidupan kita di waktu yang sudah kita lewati, ke depan juga. Percaya, kita jalan dengan iman, saudara. Berjalan dengan penglihatan kita takut, ya. Aduh, gimana ini ya? Melihat perekonomian ke depan ini gimana ya? Dengan penglihatan kita takut, ya. Tetapi kita berjalan dengan iman, ya. Sebab Paulus katakan, perjalanan kami bukan dengan penglihatan. Karena dengan penglihatan kita bimbang, kita ragu, ya. Tetapi dengan iman. Kita berjalan dengan iman, dengan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita, ya. Tuhan melengkapi kita dengan kuasa-Nya sehingga kita dapat menjadi pemenang, ya. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, ya. Roh kita tetap menyala-nyala, ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami datang kepada Engkau dengan hati yang penuh ucapan syukur, Tuhan. Kami berterima kasih untuk kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hari-hari yang sudah kami jalani. Ada banyak ketakutan, ada banyak kesedihan, kesusahan Tuhan.
Ada banyak masalah yang kami hadapi Tuhan, tetapi kami mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau memelihara kami sampai saat ini. Kami percaya hidup kami ke depan ada di dalam Engkau. Kami dipelihara dengan kekuatan Allah yang luar biasa. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, supaya kami tetap berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus selalu bersama kami. Roh Kudus selalu menghibur kami. Roh Kudus selalu menuntun hidup kami Tuhan. Tolong Tuhan supaya roh kami tetap menyala-nyala Tuhan. Tetap menyala-nyala dan tetap melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang sudah mendengarkan firman-Mu, yang sudah beribadah kepada Engkau. Berkati mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati keluarga-keluarga Tuhan. Jangan sampai terjadi perpecahan antara orang tua dengan anak, mertua dengan menantu Tuhan, pasangan suami istri Tuhan. Jangan sampai terjadi perceraian Tuhan. Karena kondisi yang dihadapi ini Tuhan, kuasa iblis, kuasa kegelapan mengganggu setiap rumah tangga. Ingin mencerai-beraikan mereka Tuhan, ingin memutuskan hubungan kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, satukan kami selalu, ikat dengan kasih Kristus. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan setiap jemaat-Mu, pekerjaan mereka, usaha mata pencaharian mereka. Berkati Tuhan, cukupkan kebutuhan mereka setiap hari Bapa. Jangan sampai ada satu pun di antara mereka yang kekurangan. Kalau ada yang sakit Tuhan, di dalam nama Yesus Engkau jamah, sembuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami akhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan padamkan roh, ya. Tetaplah roh kita menyala-nyala bagi Tuhan dan melayani Tuhan. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.